Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian fikih yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat bersua kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian fikih. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Sekarang kita tetap mengkaji kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pekan yang lalu kita membahas tentang rukun-rukun salat. Rukun-rukun salat, yaitu sudah kami jelaskan ya. Ada 14 ya. Ada 14 rukun-rukun salat. Adapun malam hari ini kita akan melanjutkan namun tentang wajib-wajib salat. Jadi ada rukun-rukun salat, sudah kami jelaskan. Ada namanya wajib-wajib salat. Apa-apa saja yang tergolong wajib-wajib salat dan apa saja yang tergolong sunnah-sunnah salat. Ya, jadi ada namanya sunnah-sunnah salat, ya. Itu juga akan kami jelaskan insyaallah pada pertemuan malam hari ini. Baik. Disebutkan dalam kitab ini bahwasanya wajib-wajib salat itu ada 8. Ya. Kalau rukun-rukun salat yang sudah kami jelaskan pada pekan yang lalu itu ada 14. Adapun wajib-wajib sholat ini adalah 8. Ya. Yang pertama, semua takbir di dalam sholat dinamakan wajib sholat. Ya, yang disebut dengan takbir intiqal. Takbir intiqal itu adalah takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya. Ya, selain dari takbiratul ihram. Adapun takbiratul ihram dia masuk dalam rukun sebagaimana yang kami jelaskan pada pekan yang lalu. Adapun selain takbiratul ihram seperti misalnya takbir ketika mau ruku, takbir ketika mau sujud, ya, maka ini dinamakan takbir intiqal namanya, takbir perpindahan. Maka hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib, ya, atau yang disebut dengan masuk dalam kategori wajib sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tergolong wajib sholat adalah bacaan Sami Allahu liman hamidah, yaitu ketika bangkit dari ruku, ya, kita membaca Sami Allahu liman hamidah. Ini juga masuk dalam kategori wajib sholat. Ya. Ini diwajibkan untuk dibaca bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Bagi imam dan yang sholat sendirian, maka dia wajib membaca bacaan ini. Sami Allahu liman hamidah. Adapun makmum, maka dia tidak membaca bacaan ini. Ya, maka dia tidak diwajibkan dan juga tidak disunnahkan membaca bacaan ini. Jadi membaca Sami Allahu liman hamidah hanya diwajibkan bagi yang imam dan bagi yang makmum. Bagi yang imam dan bagi orang yang sholat sendirian. Adapun makmum maka tidak diwajibkan, tidak juga disunnahkan untuk dibaca. Yang ketiga, yang tergolong wajib sholat adalah at-tahmid. At-tahmid yaitu ucapan Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Ya. Ini setelah bangkit dari ruku, kita
kita membaca Rabbana, setelah sami Allahu liman hamida kita membaca Rabbana walakal hamd. Ini juga termasuk dalam wajib sholat. Maka dia diwajibkan bagi imam, makmum, dan orang yang sholat sendirian. Ya, diwajibkan bagi imam untuk membacanya, bagi yang makmum, dan juga bagi orang yang sholat sendirian. Ya, jadi ketika imam membaca sami Allahu liman hamida, maka makmum termasuk imam membaca Rabbana walakal hamdu. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang keempat adalah bacaan Subhana Rabbiyal Azim. Ya, Subhana Rabbiyal Azim ini wajibnya termasuk bagian dari wajib sholat dan wajib dibaca satu kali saja yang wajib. Adapun lebih dari satu kali sampai 3 kali itu disunnahkan. Bahkan paling banyak adalah 10 kali. Ya, itu. Jadi yang wajib hanya 1 kali saja. Mau baca 2 kali boleh, atau membaca 3 kali, bahkan maksimal 10 kali. Ya, yaitu ucapan Subhana Rabbiyal Azim. Kemudian yang kelima, yang termasuk dalam bagian daripada wajib sholat adalah bacaan Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ya, adapun Subhana Rabbiyal Azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Ini juga wajib dibaca 1 kali saja yang wajib ketika sujud. Adapun disunnahkan 3 kali dibaca. Kemudian yang keenam, yang termasuk dalam wajib sholat adalah bacaan Rabbighfirli, yaitu bacaan di antara dua ketika duduk di antara 2 sujud. Ya, ketika duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli. Ya, itu bacaannya minimal 1 kali yang diwajibkan. Adapun disunahkannya dibaca sebanyak 3 kali. Ya, jadi minimal dibaca 1 kali itu yang wajib. Ya, Rabbighfirli yaitu bacaan ketika duduk di antara 2 sujud. Kemudian yang ketujuh, ya, yang termasuk dalam wajib sholat adalah tasyahud awal, yaitu bacaan tasyahud awal. Ya, apa bacaan tasyahud awal? At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, atau doa bacaan tasyahud awal yang lainnya yang tertera di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bacaan ini wajib untuk dibaca yang disebut dengan bacaan tasyahud awal. Itu yang ketujuh. Yang terakhir, yang termasuk dari wajib sholat adalah duduk tasyahud awal. Jadi ada bacaan tasyahud awal itu wajib. Duduknya tasyahud awal, duduk untuk tasyahud awal juga wajib. Ya, kita kerjakan sebagaimana Nabi melakukannya. Sebagaimana Nabi melakukannya, dan beliau senantiasa duduk untuk melakukan tasyahud awal. Sebagaimana hadis Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Ya, jadi ada 8 ya. Ada 8 wajib salat yang wajib kita kerjakan. Ya, saya ulang lagi. Yang pertama adalah semua takbir kecuali takbiratul ihram. Yang kedua, bacaan sami Allahu liman hamida, ya, itu wajib bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Yang ketiga, bacaan Rabbana walakal hamdu, ya, ini wajib bagi imam, makmum, dan orang yang sholat sendirian. Yang keempat adalah bacaan Subhana Rabbil Azim, yang wajib hanya 1 kali saja ketika ruku. Yang kelima adalah bacaan Subhana Rabbil A'la, ini yang wajib hanya 1 kali saja ketika sujud. Yang keenam, bacaan Rabbighfirli, ya, ini juga wajib hanya 1 kali saja yang wajib yang dibaca ketika duduk di antara 2 sujud.
Yang ketujuh adalah bacaan tasyahud awal, yaitu at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Ya, atau bacaan tasyahud awal yang lainnya, ini masuk dalam kategori bacaan yang wajib dibaca. Yang kedelapan adalah duduk untuk tasyahud awal. Ya, duduk untuk tasyahud awal juga wajib, termasuk dari wajib-wajib sholat. Ada 8 ya. Ya, kemudian siapa yang meninggalkan salah satu dari wajib-wajib sholat yang 8 ini, ya jika dia meninggalkan 1 atau 2 dari wajib-wajib sholat ini secara sengaja, ya dia tinggalkan secara sengaja, bukan karena faktor lupa, bukan karena faktor tidak mengetahui hukumnya, tapi karena dia tahu hukumnya tapi dia tinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Maka sholatnya tidak sah, harus pertama dia harus mohon ampun kepada Allah karena dia sengaja melakukannya. Yang kedua, dia harus mengulangi sholatnya. Ya, kenapa? Karena dia telah bermain-main di dalam sholat. Jadi seseorang tidak boleh mempermainkan sholat atau bermain-main dalam sholat. Sholat ada aturannya yang tidak boleh kita langgar, apalagi kalau secara sengaja. Adapun siapa yang meninggalkannya karena lupa, ya lupa mestinya dia harus membaca takbir, ya mengucapkan takbir tapi dia lupa atau tidak mengetahui hukumnya, ya maka diganti dengan sujud sahwi saja. Maka cukup diganti dengan sujud sahwi. Ya, kenapa? Karena dia telah meninggalkan salah satu dari wajib-wajib sholat yang mana diharamkan untuk ditinggalkan. Jadi wajib ini diharamkan untuk ditinggalkan. Namun jika ada yang meninggalkan karena faktor lupa atau karena tidak tahu hukumnya, maka cukup dia menggantinya dengan sujud sahwi sebelum salam. Ya, jelas ya? Itu konsekuensi daripada wajib sholat. Saya ulangi lagi. Siapa yang meninggalkan salah satu dari wajib-wajib sholat yang 8 tadi yang kami sebutkan, dia meninggalkannya karena sengaja, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia bermain-main di dalam sholat. Sholat ada aturannya, tidak boleh kita permainkan. Yang kedua, siapa yang meninggalkan sholat salah satu dari wajib-wajib sholat, tapi karena lupa, ya atau karena tidak mengetahui hukumnya atau karena kebodohannya, maka diganti dengan sujud sahwi saja. Jelas ya? Baik, yang berikutnya yang ketiga adalah sunnah sholat, ya, atau yang terakhir adalah sunnah sholat. Jadi ada namanya rukun sholat, ada namanya wajib sholat, ada namanya sunnah sholat. Ya, jadi sunnah sholat ini adalah berupa perkataan ataupun perbuatan yang dilakukan di dalam sholat, ya, selain apa yang disebutkan dari dua jenis sebelumnya, ya, selain dari rukun sholat dan selain daripada wajib sholat, maka dinamakan sunnah sholat, baik berupa perkataan ataupun berupa perbuatan. Ya, karena dia merupakan sunnah, maka sholat tidak batal jika sunnah itu ditinggalkan. Ya, seandainya seseorang tidak mengerjakan salah satu dari sunnah tersebut, maka sholatnya tidak batal, tetap sah. Kemudian sunnah sholat itu ada dua jenis, ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini. Ada sunnah yang berupa perkataan, dan ini banyak, banyak, ya berupa sunnah perkataan seperti membaca doa iftitah, ya. Membaca doa iftitah itu hukumnya sunnah, dia bukan rukun, bukan wajib. Seandainya seseorang itu sholat tidak membaca doa iftitah, maka sholatnya sah. Yang kedua, ta'awuz itu ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim di rakaat pertama sebelum membaca surah Al-Fatihah. Sebelum kita membaca surah Al-Fatihah, maka kita beristi'adzah dulu. Maka isti'adzah ini itu ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hukumnya sunnah, bukan rukun, bukan wajib. Yang kedua, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, begitu juga membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca surah Al-Fatihah,
maka dia juga hukumnya adalah sunnah. Kemudian ucapan amin, ya, kemudian ucapan amin, ya, setelah membaca Al-Fatihah, ya, disunahkan untuk mengucapkan amin. Ya, ini juga ucapan amin juga hukumnya sunnah. Kemudian membaca surah setelah surah Al-Fatihah, ya, membaca surah setelah surah setelah membaca surah Al-Fatihah, ya, pada sholat subuh, sholat Jumat, sholat Id, sholat gerhana, 2 rakaat pertama di sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur dan asar, maka membaca surah setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah, ya, artinya bukan rukun, bukan juga wajib. Itu adalah sunnah-sunnah berupa perkataan. Adapun sunnah-sunnah berupa ya perkataan. Begitu juga di antara sunnah perkataan adalah bacaan mil as-sama'i wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya, ini juga dibaca ketika i'tidal, ya, ketika bangkit dari ruku. Bacaan ini juga masuk dalam kategori sunnah perkataan. Ya, jadi bacaan ini mil as-samawati wa mil al-ardi dibaca setelah kita mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ya, jelas ini, ya. Kemudian termasuk sunnah-sunnah perkataan adalah membaca apa yang lebih dari bacaan satu kali di tasbih ruku dan di tasbih sujud. Ya, artinya yang wajib itu ketika tasbih pada saat ruku dan sujud itu hanya satu kali saja yang wajib. Adapun kedua kali, ketiga kalinya maka hukumnya sunnah atau masuk dalam kategori sunnah sholat. Ya, begitu juga menambah bacaan Robbi Gufirli lebih dari satu kali ketika duduk di antara dua sujud juga masuk dalam kategori sunnah, yaitu membaca Robbi Gufirli 2 kali atau 3 kali ketika duduk di antara dua sujud, itu hukumnya sunnah, bukanlah wajib. Begitu juga doa ya di akhir sholat sebelum salam setelah tasyahud akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Ini juga doa hukumnya sunnah untuk dibaca. Dia tidak masuk dalam keadaan rukun ataupun bukan masuk dalam kategori wajib. Ya, begitu juga menambah doa ya pada tasyahud akhir sebelum salam, ya, kita berdoa sebanyak-banyaknya, itu juga adalah hukumnya sunnah. Ya, jelas, ya. Jelas ini. Kemudian bagian yang kedua yang ada namanya sunnah-sunnah perbuatan. Jadi sunnah-sunnah itu ada berupa perkataan, ada berupa perbuatan. Sekarang yang jenis yang kedua sunnah-sunnah berupa perbuatan, seperti mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Jadi ketika kita mengangkat kedua tangan takbiratul ihram, ini dinamakan sunnah sholat. Adapun ucapan Allahu Akbar itu masuk dalam kategori rukun sholat sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada pekan yang lalu. Ya. Begitu juga mengangkat kedua tangan ketika ruku, ya, seraya mengucapkan Allahu Akbar. Ya, adapun ucapan Allahu Akbar adalah wajib. Adapun mengangkat kedua tangan ketika ruku itu hukumnya juga sunnah. Begitu juga bangkit dari ruku dengan mengangkat kedua tangan, ya, maka itu juga dihukumi sunnah. Begitu juga meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya, pada saat berdiri, baik sebelum salam atau setelah salam, maka hukumnya sunnah. Begitu juga meletakkan kedua tangan di atas dada juga sunnah, atau di bawah pusar juga sunnah ketika dalam keadaan berdiri. Ya, begitu juga melihat tempat sujud hukumnya sunnah. Kemudian meletakkan tangan secara renggang di lutut pada saat ruku, ya, hukum juga sunnah. Ya, begitu juga merenggangkan antara perut dengan kedua paha pada saat sujud, itu juga hukumnya sunnah. Begitu juga merenggangkan kedua paha dari betis pada saat sujud, itu juga hukumnya
sunnah atau masuk dalam kategori sunnah-sunnah sholat. Begitu juga membentangkan punggung ya ketika ruku ya secara lurus ya, atau pada saat apa namanya ya membentangkan pada saat ruku ya dalam keadaan lurus, kita punya punggung dengan kepala lurus, maka tidak kepalanya atau posisi badannya tidak naik ke atas, tidak juga terlalu menunduk ke bawah, maka ini hukumnya disunnahkan ya. Ikhwatal Islam azakumullah. Begitu juga apa namanya meletakkan dahi, hidung dan anggota-anggota apa namanya sholat lainnya di tempat sujud ya, maka itu hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah ya. Kemudian ya itu terkait tentang sunnah sholat, baik berupa perkataan ataupun berupa perbuatan. Jadi sunnah-sunnah ini tidak wajib untuk dikerjakan, ya. Jadi sunnah-sunnah ini tidak wajib untuk dikerjakan. Ya, siapa yang mengerjakannya atau mengerjakan salah satu dari sunnah-sunnah sholat di atas, maka dia berhak mendapatkan tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perbedaan orang yang meninggalkan sunnah, tidak ada kewajiban untuk mengulang sholatnya, artinya sholatnya tetap sah, dan berbeda dengan orang yang mengerjakan sunnah-sunnah sholat, ya meskipun tidak wajib, tetapi dia mendapatkan tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jelas ini ya. Jadi sebaiknya memang kita semampunya kita melaksanakan semua sunnah-sunnah sholat yang Nabi ajarkan kepada kita agar kita mendapatkan tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian barangkali apa yang bisa kami sampaikan terkait tentang permasalahan wajib sholat dan sunnah sholat. Alhamdulillah sudah tuntas semua 3 pembahasan kita, yaitu rukun, wajib, dan sunnah di dalam sholat. Ini sudah kami jelaskan secara tuntas. Ya. Oleh karena itu sebelum kita berpisah, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan, ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya dan bisa dipahami. Semoga sholat kita lebih berkualitas lagi. Semoga sholat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.